Jumlah orang dalam gangguan jiwa di Kendal, Jawa Tengah meningkat dari tahun 2021. Akan ada wacana didirikan rumah singgah bagi ODGJ. Melimpahnya bahan baku ikan di Demak, Jawa Tengah mendorong SLB Negeri 1 Demak menggelar pelatihan mengolah ikan untuk siswa SLB. Menuju pemilu 2024, Dinas Dukcapil Brebes mulai melakukan perekaman EKTP Goes to School yang dilakukan secara maraton. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Guna meringankan beban para korban bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, Palang Merah Indonesia atau PMI Kendal mulai menyalurkan bantuan sosial logistik. Selain bantuan logistik, PMI Kendal juga melakukan penggalangan bantuan dari masyarakat. PMI Kendal mulai mengirimkan bantuan logistik untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Bantuan berupa beras dan mie instan dikirim melalui PMI Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris PMI Kendal Dwi Suryo Cahyono mengatakan, untuk sementara ini baru memberikan bantuan logistik sesuai kebutuhan yang paling mendesak, berdasarkan rapat koordinasi PMI Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah. Bantuan selanjutnya masih akan dilakukan baik berupa logistik sembako, obat-obatan, ataupun kebutuhan lain, termasuk bantuan uang. Selain itu, PMI Kendal juga melakukan penggalangan bantuan dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun penggalangan melalui koordinator di masing-masing kecamatan. Dipanggil PMI ke Kabupaten Kendal se-Jawa Tengah, dan dari petunjuk Pak Kota PMI Jawa Tengah, kita harus segera memberikan bantuan. Dalam ini asal koordinasi dengan PMI Provinsi untuk kita sementara kita memberikan logistik yang siap untuk diolah di dapur umum sana. Sehingga untuk kedepannya kita masih open donasi bantuan baik itu barang, logistik ataupun bentuk uang kan seperti itu. Sehingga sampai tanggap darurat pertama 20 Desember kita masih membuka untuk kegiatan itu. Untuk relawan sebenarnya kita ingin ngirim ke sana, tapi kebetulan di sana sudah banyak relawan yang hadir di sana. Nanti untuk ke depan kita menunggu petunjuk dari provinsi untuk pengiriman sana yang punya spesialis untuk MCK dan yang pembangunan rumah hunian sementara itu. Dwi menambahkan PMI Kendal juga sudah siap mengirimkan relawan sesuai yang dibutuhkan sesuai instruksi dari PMI Provinsi Jawa Tengah. Dwi menambahkan PMI Kendal juga sudah siap mengirimkan relawan sesuai yang dibutuhkan sesuai instruksi dari PMI Provinsi Jawa Tengah. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jumlah orang dalam gangguan jiwa di Kendal, Jawa Tengah tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan Kendal mencatat pada tahun 2022, jumlah ODGJ sebanyak 2.726 orang. Sedangkan pada 2021 tercatat sebanyak 2.584 orang atau bertambah 142 orang dengan rata-rata usia produktif. Ada 2,7 panel, sekitar 2.700. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan ODGJ yang diadakan oleh bagian Kesrasetda Kendal. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kendal Siswanto mengatakan rata-rata ODGJ masih usia produktif. Menurut analisanya, meningkatnya jumlah ODGJ karena kesulitan ekonomi ketika kondisi pandemi COVID-19, diantaranya akibat terkena PHK. Bangsal jiwa RSUD Dr. Suwondo Kendal sebagai tempat rujukan ODGJ sangat terbatas, sehingga dibatasi hanya 14 hari perawatan karena harus bergantian dengan pasien lain. Namun ada pula yang dirujuk ke RSC Pedurungan, Semarang. Yang tersebar ada di beberapa kecamatan, Singorojo, Limbangan, kemudian ada yang di wilayah Sokorjo, Selokaton, dan lain sebagainya. 24? Ya. Itu penanganannya gimana Pak? Baiknya gimana? Jadi untuk yang di Pasong itu yang pertama kita akan komunikasi dengan keluarganya. Karena alasan keluarga di Pasong katanya biar nggak ngawasi terus-menerus karena dia berusaha untuk ngeluyur alias keluar dari rumah. Itu yang alasan pertama. Yang kedua, karena malu. Sehingga kita melakukan pendekatan secara
langsung terhadap keluarga, seindahnya itu untuk tidak dipasung dan kita menjembatani untuk melakukan rujukan guna mendapatkan perawatan. Tapi ternyata tetap ada yang ngotot nggak mau karena alasan malu. Itu kenapa Pak? Kecenderungannya karena apa kira-kira? Kalau dari sudut pandang kesehatan ya Mas ya, naiknya itu karena begini. Kita tahu pandemi 2 tahun terakhir, khususnya tahun 20 dan 21 itu kan mempengaruhi sosial ekonomi secara umum. Ada banyaknya PHK, ada banyaknya pengurangan pekerjaan sehingga terdampak juga dengan orang-orang yang ada gangguan mentalnya. Itu kalau PLT Kepala Bagian Kesra Setda Kendal Junaidi mengatakan, rakor digelar untuk mencari solusi penanganan ODGJ supaya bisa sembuh dan tidak terjadi peningkatan. Salah satu wacana adalah membangun rumah singgah untuk menampung ODGJ supaya bisa ditangani dengan baik. Setiap tahunnya itu ada peningkatan sebagaimana data yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan. 2 tahun terakhir ini kan ada kenaikan sekitar 167 untuk ODGJ. Makanya kami berharap kita yang ada di OPD terkait terutama baik dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP maupun yang lainnya itu sama-sama mendukung untuk penanganan ODGJ sehingga ODGJ yang ada di Kabupaten Kendal angkanya bisa kita turunkan. Jadi ada wacana untuk menggunakan itu semacam rumah singgah ataupun apanti itu kira-kira gimana Pak? Itu menurut kami sangat bagus sekali karena informasi yang sementara ini kami terima, laporan dari teman kami itu ODGJ yang selama ini beliau itu mendapatkan perawatan baik dari rumah sakit atau mungkin spesialis itu biasanya setelah beliau itu mendapatkan rehabilitasi atau perawatan sewaktu selesai itu beliau tidak diterima oleh pihak keluarganya atau bahkan dari pihak masyarakat yang ada di lingkungan sekitar mengucilkan. Anggota Komisi D DPRD Kendal Dini Widyastuti mengatakan, berdasarkan keinginan para peserta rakor, sebaiknya ada tempat khusus atau rumah singgah supaya penanganannya bisa optimal, terutama bagi ODGJ yang dipasung, dan bagi yang kondisinya tidak terlalu berat bisa lebih cepat disembuhkan. Memang ada rencana bikin rumah singgah atau gimana? Sudah ada usulan dari Dewan ke Pak untuk kalau itu kita belum ada, tapi ke depan jika memang ada tempat dan lokasi yang memang memadai ODGJ dengan jumlah yang sangat banyak, kita upayakan supaya bisa menangani ODGJ. Itu yang di Bleeder kan juga ada itu yang masalah untuk penampungan ODGJ yang Bleeder Kartika Jaya itu loh Bu. Di mana? Bleeder Kartika Jaya. Kartika Jaya. Tapi milik provinsi itu. Itu milik provinsi. Kita kan harusnya kabupaten. Maksudnya nggak bisa digabung ya? Nggak bisa. Itu bisa. Sudah nggak bisa toh Mas. Itu kan harus masing-masing kabupaten punya. Kalau misalkan arahnya ke situ kan kita nggak bukan wadahnya. Gitu. Ya. Saat ada anggota keluarga atau tetangga atau bertemu ODGJ, masyarakat diminta untuk tidak mengucilkan, namun bisa dilaporkan ke pemerintah setempat agar ditindaklanjuti. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa?
Jenenge lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film sing nang lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Brebes sudah melakukan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula dengan mendatangi ratusan sekolah SMA dan SMK sederajat di seluruh Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Walaupun pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, namun Disdukcapil Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sudah melakukan perekaman KTP elektronik dengan mendatangi sekolah-sekolah SMA dan SMK sederajat secara maraton. Hal ini dilakukan sehubungan akan diselenggarakannya pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang, di mana pemilihan tersebut akan memilih anggota legislatif di 3 tingkat, pemilihan bupati atau wali kota dan wakilnya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Tujuan dari dilaksanakan perekaman KTP elektronik ke sekolah ini tidak lain adalah untuk melindungi hak pilih para siswa selaku pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024, sehingga para siswa tersebut dapat menggunakan hak pilihnya secara konstitusional. Selain berkunjung ke SMA, Dinas Dukcapil juga menyasar para santri di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Brebes. Kepala SMA 1 Brebes Samsul Ma'arif mengatakan, di sekolahnya dilakukan perekaman KTP elektronik usia 16 tahun pada kelahiran bulan November tahun 2006. Namun untuk pencetakannya akan dilakukan jika yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun. Namun untuk yang sudah berusia 17 tahun, eKTP akan langsung dicetak. November 2006. Akan tetapi yang nanti sudah berusia 17 tahun langsung diterbitkan KTP. Yang 16 tahun gitu. Kalau yang 16 tahun masuk pendataan terlebih dahulu. Jadi nunggu 17 tahun ya. 17 tahun. Ini kira-kira ada berapa yang ikut perekaman KTP? Jumlah siswa kita itu kan total ada 1.176. Kelas 12 itu ada 394. Sementara salah satu petugas Disdukcapil Kabupaten Brebes Muhammad Farohi mengatakan, perekaman eKTP di sekolah-sekolah sebagai wujud sinergi antara Disdukcapil, sekolah SMA dan SMK sederajat, serta KPU untuk mempersiapkan pemilih pemula di event pemilu serentak. Pihaknya sudah melakukan rekam eKTP di sekolah-sekolah sejak bulan Juli lalu, dan SMA Negeri 1 Brebes adalah sekolah yang ke-20.
Kegiatan ini akan dilakukan hingga tahun 2023 mendatang. Ya, jadi memang program perekaman KTP elektronik untuk KTP pemula ini memang dilaksanakan sebagai sinergi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sebagai persiapan juga untuk Pesta Demokrasi 2024 nanti. Jadi ketika nanti tahun 2024 potensi pemilih pemula sudah semuanya tercover dan siap untuk siap masuk ke daftar pemilih seperti itu. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para pemilih pemula mendapatkan hak sebagai warga negara untuk ikut serta memilih calon-calon legislatif yang diminati. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Para siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 1 Demak, Jawa Tengah terus diasah keterampilannya untuk mandiri berwirausaha pasca lulus sekolah nanti. Siswa SLB ini diajarkan cara membuat ikan pindang dan berjualan di sekolahnya. Khairul Nisa dan Rohmania Nur Fadila ini merupakan bagian dari puluhan siswa yang memiliki kebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Demak, Jawa Tengah yang diajarkan mandiri berwirausaha oleh pihak sekolah. Untuk keterampilan tersebut, pihak sekolah menggandeng perajin ikan di Kabupaten Demak, memberikan bekal pelatihan keterampilan berupa mengenali jenis ikan, mengolah ikan untuk dibuat ikan pindang, dan sekaligus cara memasarkan kepada masyarakat. Pembekalan keterampilan yang diajarkan setiap hari Selasa tersebut membuat para siswa senang. Selain bisa mengolah ikan, para siswa tersebut nantinya berkeinginan memiliki usaha ikan sesuai bekal yang diberikan pihak sekolah. Sulit gak, Dik? Sulit. Tapi sekarang udah bisa. Nah, nanti kalau sudah bisa gimana, Dik? Mau usaha sendiri atau gimana? Mau usaha ya? Setelah lulus sekolah ini? Terus diambil kotorannya, pakai air garam sama bubuk. Sudah bisa, Dik? Sudah bisa sekarang? Sementara Juyamin, perajin ikan asal Wonosari Demak, mengaku khawatir dengan masa depan para siswa yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Dirinya berharap melalui pembekalan yang dilakukan seminggu sekali tersebut bisa menjadi harapan siswa untuk mandiri dan berwirausaha sendiri sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Keterampilan pindang ikan. Jadi nantinya anak-anak biar setelah lulus biar bisa mandiri punya bisnis di bidang pengolahan ikan. Kenapa Pak perlu diajarkan itu? Ya, soalnya apa? Kalau nggak diajar itu nanti kan ke depan anak-anak itu kalau nggak punya keterampilan bisnis nanti kan kasihan dia. Jadi setelah orang tuanya nanti sakit atau apa kan dia sudah bisa mandiri untuk mencari uang sendiri, tidak tergantung orang tua. Artinya untuk sekaligus melatih kemandirian gitu ya? Iya, untuk kemandirian anak-anak SLB ini. Soalnya saya merasa iba dan tersentuh karena apa? Karena itu anak-anak SLB itu kalau di kampung-kampung seperti seakan disisihkan, lalu apalah pokoknya gitu. Melimpahnya bahan baku ikan di Kabupaten Demak yang memiliki kawasan pertambakan dan nelayan penghasil ikan laut menjadikan inspirasi pihak sekolah untuk menjadikan keterampilan vokasi bagi para siswa. Selain fokus keterampilan pengolahan ikan, pihak sekolah juga membekali vokasi keterampilan jenis lainnya seperti menjahit, tata boga, desain grafis maupun pertukangan. Dan kita menyiapkan untuk anak-anak bagaimana anak-anak lulus dari sekolah ini mandiri. Jadi harus anak-anak lulus dari SLB harus mandiri, bisa berusaha sendiri, baik itu dari berbagai macam arah. Ada yang ke tata boga, ada yang keterampilan menjahit, ada yang pertukangan, ada yang desain grafis.
Melalui pembekalan keterampilan vokasi yang diberikan kepada para siswa berkebutuhan khusus tersebut, diharapkan para siswa pasca lulus sekolah nanti bisa mandiri, memanfaatkan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Demak dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.